Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin kita mempelajari ayat-ayat yang penting yang ada dalam surah An-Nisa ini. Maksudnya penting untuk segera diketahui sebelum mengetahui yang lain-lainnya. Adalah ayat yang ke-40 kemarin ya. Kalau enggak salah ayat 40. Di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, Saudara perhatikan ada tambahan penjelasan mengenai ayat ini dari tafsir tafsir Ibnu Katsir. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Innallaha sesungguhnya Allah la yadhlimu tidak akan mendolimi, tidak akan berbuat zalim mithqala dzarratin meskipun seberat zarrah, seberat benda yang paling kecil. Wa in taku hasanatu yudha'ifha. Jadi perbuatan zalim manusia akan dibalas dengan perbuatan dosa, akan dibalas dengan dosa, ya. Perbuatan baik dibalas dengan pahala. Walaupun kecil, perbuatan baik walaupun kecil akan ada balasannya. Perbuatan zalim walaupun kecil ada balasannya. Dan di dalam membalas Allah tidak akan menzalimi seorang pun. Jadi kata Allah, jika ada satu kebaikan saja yang dilakukan oleh hamba Allah, yudha'ifha, dia akan melipat gandakannya. Yudha'if, dia Allah akan melipat gandakan. Dia, yakni hasanatan tadi, satu kebaikan ini akan dilipat gandakan. Satu perbuatan baik dilipat gandakan balasannya. Tapi satu perbuatan jelek balasannya cuma satu. Orang berbuat dosa satu kali, balasannya dosa satu. Kalau berbuat baik satu kali, balasannya 10 pahala, 10 kebaikan. Itu. Wa yu'ti, dan Allah akan memberi miladunhu, dari sisinya, ajron, balasan atau pahala, aziman, yang besar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, bukan hanya ayat ini yang berbicara tentang perbuatan zalim. Pada intinya Allah melarang kita berbuat zalim kepada siapapun, bahkan kepada binatang pun kita tidak berbuat zalim, apalagi kepada manusia. Dan berbuat zalim kepada manusia siapapun, baik manusia itu muslim atau non muslim, enggak boleh kita berbuat zalim kepada mereka. Ya. Ini mengenai ayat ini Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya membawakan satu riwayat, satu cerita atau hadis. Ya. Setelah kemarin kita bacakan ini ya, hadis yang menerangkan bahwa Allah nanti akan menyuruh malaikat kembali memeriksa ke neraka, dicari orang-orang yang dalam hatinya ada iman, walaupun cuma sedikit, karena dosanya banyak. Imannya sedikit, amalan dosanya banyak, amalan imannya sedikit, dia masuk neraka. Terus disuruh nyari, setelah cari dapat, suruh keluarkan dari neraka. Jadi semua orang muslim akan masuk surga nanti. Itu yang dikatakan kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku akan masuk surga.
illa man aba, kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau masuk surga ya enggak masuk surga. Para sahabat terkaget-kaget. Wa may ya'ba ya Rasulullah. Dan siapa itu orang yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Apa ada? Qala, Rasul menjawab, man ata'ani ya dakhalal jannah. Siapa yang mentaati aku, dia pasti masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang mendurhakai aku, tidak patuh, tidak taat kepadaku, faqad aba, maka sungguh dia itu orang yang enggan masuk surga. Nah, ada sebuah hadis yang cukup menarik untuk disampaikan Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang dulu waktu saya menyampaikan tafsir surat ini, seingat saya hadis ini belum saya sampaikan. Ini ya, jadi ada hadis yang diriwayatkan, ini kayaknya putus ini hadis ini. Waduh, entah ini kayaknya ada yang terputus ini ya. Sebelum halaman sebelumnya. Oh ini. Ya, wa qala Ibnu Abi Hatim, dan telah berkata Imam Ibnu Abi Hatim. Imam Ibnu Abi Hatim ini salah seorang ahli tafsir, ulama ahli tafsir yang hidupnya itu sekitar tahun 300-an Hijriah juga, sama dengan Ibnu Jarir. Kurang lebih itu ya kalau saya tidak salah ingat. Makanya ada tafsir Ibnu Abi Hatim. Bagus tafsirnya itu. Ya. Nah, Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadis karena beliau seorang ahli tafsir tapi juga ahli hadis. Dia punya hadis yang dia terima dari guru-gurunya. Kata Imam Ibnu Abi Hatim, haddatsana, telah menceritakan kepada kami guru kami yang bernama Abu Sa'id Al-Asyadji. Jadi ini gurunya Imam Ibnu Hatim. Haddatsana, kata gurunya Imam Abdul Hatim, kata Abu Sa'id Al-Asyadji, haddatsana, telah menceritakan kepada kami hadis ini guru kami yang bernama Isa ibnu Yunus. Isa bin Yunus mengatakan, an Harun nabni Antaroh. Hadis ini akan aku dengar dari guruku yang bernama Harun bin Antaroh. Harun bin Antaroh mengatakan, ana Abdullah bin Sa'ib, aku telah mendengar hadis ini dari guruku yang bernama Abdullah bin As-Sa'ib. Abdullah bin As-Sa'ib mendengar hadis ini dari gurunya lagi, an Zadan, dari yang gurunya yang bernama Zadan. Qala, Zadan berkata, qala Abdullah, telah berkata, siapa yang berkata? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Nabi yang ahli Al-Quran selain Ibnu Abbas. Dua orang sahabat Nabi ini, Abdullah bin Mas'ud yang sering dipanggil Ibnu Mas'ud gitu aja, sama Abdullah bin Abbas yang sering dipanggil Ibnu Abbas. Kedua orang ini pakar tafsir dari sahabat Nabi. Kalau Abdullah bin Mas'ud telah berkata, Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud, dia bercerita. Dan seorang sahabat kalau dia bercerita itu pasti pernah mendengar dari Rasul. Pasti, tidak mungkin seorang sahabat cerita ngarang itu nggak mungkin. Asal sanadnya semuanya sahih, yang namanya sanad itu nama-nama orang yang disebut ini tadi loh. Ya, dari Ibnu Abi Hatim kan dia mendengar dari Abu Sa'id Al-Asyadji, satu sanad yang pertama. Isa bin Yunus sanad yang kedua, Harun bin Antaroh yang ketiga, Abdullah bin As-Sa'ib sanad yang keempat, Zadan sanad yang kelima, terus sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, mestinya dari Rasulullah, cuma di sini tidak disebut dari Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud berkata, ini yang perlu kita perhatikan, Pak. Ini cerita sahabat Nabi dalam rangka menjelaskan ayat ini. Innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah, itu ya. Innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Ini loh. Innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan mendolimi
manusia walaupun cuma sedikit tidak akan Allah zalimi. Kalau dia berbuat baik, balasannya akan dibalas dengan kebaikan. Kalau dia berbuat buruk, satu keburukan, balasannya satu keburukan. Kalau dia berbuat baik, satu kebaikan, balasannya 10 kebaikan. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, dan jika ada satu kebaikan, Allah akan melipat gandakan satu kebaikan itu menjadi 10 kali lipat atau lebih. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan memberi dari sisinya pahala yang besar. Nah, karena Allah bilang bahwa dia tidak akan menzalimi seorang pun, Ibnu Mas'ud mengatakan, Ibnu Mas'ud bercerita mengenai makna ayat ini atau maksud ayat ini dengan cerita sebagai berikut. Ini ceritanya. Nah, perhatikan nih Pak. Yu'ta, akan didatangkan, bil abdi, dengan seorang hamba. Maksudnya akan diantarkan seorang budak laki-laki, wal amati, dan budak perempuan. Budak ini Pak, bukan hanya budak semua orang sebetulnya, tapi nanti akan ada seorang budak laki-laki didatangkan, dihadapkan kepada Allah, ya, dan juga budak perempuan akan dihadapkan kepada Allah. Kapan itu akan dihadapkan? Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi yu'ta, akan didatangkan, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Siapa yang didatangkan? Seorang budak laki-laki dan seorang budak perempuan. Fayunadi, setelah itu fayunadi, lalu berserulah, berteriaklah, munadin, seorang penyuruh. Ada satu yang tugasnya itu menyeru, teriak. Ini dari kalangan malaikat pastinya ya. Ada petugas Allah dari kalangan malaikat yang disuruh berteriak. Seorang penyuruh tadi, satu penyuruh atau malaikat yang menyeru tadi, supaya berseru, berteriak, ala ru'usil awwalina wal akhirin, di atas kepala-kepala orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan. Jadi nanti semua manusia itu dikumpulkan di satu tempat yang bisa menampung semua manusia yang pernah ada dan hidup di muka bumi ini sejak Nabi Adam alaihissalam dan anak cucunya sampai kepada keturunan Adam atau Bani Adam yang ada setelah kiamat terjadi. Bayangkan tuh berapa miliar itu manusia. Ya. Sekarang ini penduduk dunia aja konon 7 miliar lebih ya kalau nggak salah ya, kalau belum berubah ya. Penduduk seluruh dunia 7 miliar manusia. Kalau salah ya mohon maaf, saya nggak mengupdate. Jadi akan ada penyuruh yang teriak di semua manusia. Apa yang dia terukan? Hadza fulan bin fulan, hadza fulan ibnu fulan. Manusia yang dulu-dulu dan yang sekarang ini yang belakangan ada. Ini orang yang bernama fulan bin fulan, disebut namanya. Kalau aku ya, ini loh orang yang namanya Ahmad Sugeng bin Sudrajat. Nah, gitu. Ini loh Ahmad Sugeng bin Sudrajat. Mangkana lahu haqqun, kata malaikat tadi. Man, barang siapa, kana ada lahu baginya, haqqun, hak. Barang siapa yang mempunyai hak, barang siapa yang ada hak, falyati ila haqqihi, falyati, maka silahkan dia mendatangi ila haqqihi, kepada haknya. Manusia itu punya hak dan punya kewajiban. Semua orang kan punya hak dan punya kewajiban. Kita punya hak. Hak kita apa? Kalau kepada Allah, hak kita kepada Allah dimasukkan surga. Hak Allah apa? Hak Allah adalah disembah, diibadahi. Kalau kita menunaikan kewajiban kita yang merupakan hak Allah, yaitu menyembah Allah, beribadah kepada Allah, Allah akan memberikan hak kita, yaitu hak Allah kepada kita adalah kewajiban Allah terhadap kita, memasukkan kita ke dalam surga. Itu. Nah, antar manusia pun ada haknya. Anak punya hak dari orang tuanya. Hak anak dari orang tuanya apa? Dikasih makan, dididik, diberi pakaian, diberi makanan, diberi tempat yang layak untuk tinggal, ya, disekolahkan, dididik, ya, dan seterusnya. Itu hak anak, pokoknya diurusi, diasuh. Nah, kewajiban anak apa? Berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
Jadi haknya adalah diurusi oleh orang tuanya, kewajiban anak berbuat baik pada kedua orang tuanya. Nah, demikian juga orang tua punya hak. Hak orang tua adalah ditaati, dituruti oleh anak. Kewajiban orang tua nyarikan nafkah untuk ngasih makan dia, belikan baju, pakaian, tempat yang layak untuk tinggal dan seterusnya. Ya, jadi begitu. Nah, demikian juga kita dengan orang lain, kita dengan tetangga kita. Tetangga kita punya hak dari kita. Kita punya hak dari tetangga kita juga. Hak kita dari tetangga adalah kita diperlakukan baik oleh tetangga kita. Nah, hak tetangga kita dari kita adalah tetangga kita diperlakukan baik oleh kita. Kita tidak boleh mengganggu tetangga. Nah, kewajiban tetangga kepada tetangganya adalah berbuat baik kepada tetangganya. Mana sudah lewat keterangannya. Tetangga itu nomor 1. Setelah berbuat baik kepada dua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin. Itu yang sudah dibacakan kemarin suratnya loh. Ya, masih ingat enggak? Ya. Itu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil kurba wal yatama wal masakin wal jari dil kurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa benis sabil wa ma malakat aimanukum. Tuh. Ya, sudah. Jadi nanti akan ada pengumuman. Ayo, siapa yang waktu di dunia punya hak tapi haknya diambil oleh orang ini yang bernama Ahmad Sugeng bin Sudrajat ini, silakan datang ke sini mengambil haknya. Itu makanya kita di dunia jangan ambil hak orang. Nanti kita akan dituntut. Itu akan ada nih acara penuntutan hak. Nah, terus apa selanjutnya? Fatafrohu, maka bergembiralah, maka senanglah almar'atu, seorang wanita. Akan ada nanti seorang wanita yang senang, ayyakuna lahal haqqu, bahwasanya akan ada untuknya hak ala abiha. Jadi akan ada seorang budak perempuan nanti yang merasa senang karena saat itu dia akan mendapatkan haknya, yang waktu di dunia haknya dirampas oleh orang lain. Si wanita tadi, budak wanita tadi berbahagia, ayyakuna lahal haqqu, bahwa akan ada untuknya haknya. Maksudnya dia akan mendapatkan haknya ala abiha, atas bapaknya. Rupanya bapaknya tidak mengurusi dia waktu di dunia. Nanti akan ditagih oleh anaknya. Mana bapakku dulu? Enggak pernah ngurusin aku dulu. Oh, hati-hati loh, Pak. Sampai itu jangan asal bikin anak itu ditinggal gitu aja. Ya, menikah sama orang, punya anak, habis punya anak ditinggal, enggak diurusin lagi. Hati-hati, nanti dituntut di akhirat itu. Semakin banyak sampean punya anak dari perempuan-perempuan yang sampean nikahi enggak jelas itu, nanti tuntutannya banyak di sana. Ya, akan ada wanita nanti yang senang karena akan menuntut bapaknya. Au akhiha, atau dia akan menuntut saudaranya karena saudaranya yang mengambil haknya. Au zaujiha, atau dia akan mengambil hak dari suaminya karena suaminya yang mengambil haknya. Jadi hak-hak kita yang diambil oleh orang lain nanti di akhirat akan dipersilahkan oleh Allah melalui malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk berteriak, saudara sekalian, semua manusia ini loh orang yang bernama. Wah, kalau dia punya rakyat, Ahmad Sugeng kan punya rakyat, rakyatnya ya istrinya dan anak-anaknya, keluarganya. Kalau Pak Jokowi rakyatnya banyak itu, selain istri dan anak-anak beliau, seluruh Indonesia nih, rakyat seluruh Indonesia ini tadi tanggung jawab beliau sampai di akhirat itu nggak main-main loh. Awas kalau nanti di akhirat orang Indonesia banyak yang menuntut Jokowi, habis sudah itu. Ini nanti lihat ya. Jadi nanti akan ada seorang wanita senang dia ketika diberitahu bahwa dia akan mendapatkan haknya. Lalu dia datang kepada bapaknya meminta haknya. Atau ada yang datang kepada saudaranya minta haknya. Ada datang kepada suaminya minta haknya. Tsumma qara'a, kemudian Ibnu Mas'ud membaca ayat ini, ayat dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-21. Kita lihat suratnya ya. Di sini kali ya, di sini surat yang ke-21, surat yang ke-23, Al-Mu'minun ayat 101 ya kalau enggak salah tadi. Ayat 101 kita lihat nih. Ini belum sampai pelajarannya, belum sampai sini. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 101 ini
diceritakan tentang, dulu pernah dibacakan juga, ya, bahwa nanti di akhirat ketika orang sudah mati dan sudah sampai di akhirat, kata Allah, manusia sekarang sedang hidup kan, dan dalam hidup ini Allah mengajari kita supaya berlindung dari godaan setan dengan mengatakan atau berdoa, a'udzubika rabbi ayyahdurun, ya Allah aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku, ayyahdurun, dari kedatangan setan. Ya Allah, jangan datangkan setan kepadaku ya Allah, aku enggak bisa ngelawan setan tanpa pertolonganmu. Dia akan diajari oleh Allah berdoa, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika telah datang kepada seseorang di antara mereka kematian. Manusia sekarang hidup asik, ada yang asik hidup lupa beribadah, enggak sadar, ya, enggak sadar-sadar, ada banyak nasihat datang lewat YouTube, lewat radio, televisi, lewat ceramah-ceramah, dia enggak pernah peduli, enggak pernah memperhatikan. Asik dengan hidupnya sampai akhirnya dia mati. Setelah mati, qala rabbirji'un, lalu dia berkata, Rabbi wahai Tuhanku, irji'uni, kembalikanlah aku ke dunia. Jadi setiap orang mati yang banyak berbuat dosa, yang tidak beribadah kepada Allah, nanti dia kepingin dibalikkan lagi ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu sholihah, la'alli, agar supaya aku a'malu sholihan, beramal yang soleh, fima, pada waktu yang taraktu, aku telah tinggalkan. Ya Allah, tolonglah kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh. Tuh, itu loh Pak. Makanya kita hidup nih tiap hari, hari demi hari, waktu demi waktu, jam demi jam, menit demi menit, kita harus selalu berbuat yang baik, berbuat baik terus. Apa sajalah yang baik-baik saja. Ya, baca Quran, sholat, baca Quran, ngomong yang baik, berbuat yang baik, mengerjakan pekerjaan tugasnya dengan baik dan seterusnya. Allah bilang apa ketika orang kafir atau orang berdosa ini sudah mati, dia minta dikembalikan ke dunia? Allah menjawab begini, kalla, oh sekali-kali tidak bisa. Nah, ini yang dipakai oleh saudara kita di kalangan salafi. Katanya ini loh ayat yang menerangkan bahwa orang yang sudah mati nggak bisa kembali ke dunia. Iya betul, orang sudah mati nggak bisa kembali ke dunia. Makanya kalau ada orang yang mengadakan jalangkung apa itu, memanggil roh itu bohong itu. Ya. Memang betul jasadnya nggak bisa kembali ke dunia ini, di alam yang lain. Tapi ruhnya bisa kemana-mana, ruhnya itu bisa piknik di dalam surga. Nah, bisa rohnya orang beriman ditaruh di surga, di dalam bolok burung surga. Jadi kemana saja terbang ngikut burung itu. Kadang-kadang dia dari jauh, dari alam sana dia lihat keluarganya. Aduh, kenapa anakku nggak pada sholat? Aduh, kenapa anakku nggak pada ngaji? Aduh, nangis dia. Gitu ya. Jadi kata Allah, oh nggak bisa, kala tidak bisa, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya dia tadi itu hanyalah sebuah kalimat omongan yang huwa qailuha, dia hanya mengatakannya. Itu cuma om doa aja itu. Nanti kalau dikembalikan ke dunia ya dia nggak mau beribadah lagi juga. Memang cetakannya memang nggak mau beribadah kok. Ya. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa mi waraihim, dan dari belakang mereka barzakhun, ada pembatas, yaitu alam barzah, ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka akan dibangkitkan. Jadi begitu orang mati, dia berada di alam barzah sampai hari kiamat. Tidak bisa kembali ke dunia lagi, nggak bisa. Ya, makanya tiap hari aku panggil bunda yang nggak datang juga dia. Pengen ketemu, pengen omong-omong itu sebetulnya. Suaranya juga nggak ada. Pengen aku kangen betul. Baru sekali aku kangen yang rasanya tidak bisa terobati sudah. Tuh, gimana caranya menghilangkan kangennya ini? Nggak bisa. Masya Allah. Makanya kalau saudara punya istri masih hidup, perlakukan istri dengan baik. Menyesal nanti kamu kalau mati tinggal istri. Istri jangan disia-siakan. Dolim sampai Anda kalau menyia-nyiakan istri.
Ya, sudah kembali ke sini. Fa idza nufikha fis-sur, maka apabila telah ditiup pada sangkakala itu, kalau sangkakala trompetnya malaikat Israfil sudah ditiup, maksudnya kalau sudah terjadi hari kiamat, fala ansaba bainahum, maka tidak ada lagi nasab-nasab di antara mereka, enggak ada lagi hubungan nasab. Oh itu bapak saya kiai dulu, mau minta tolong sama bapakmu, enggak bisa. Ya, enggak ada lagi hubungan hubungan nasab, hubungan keturunan, enggak ada. Putus sudah. Fala ansaba bainahum, maka tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka yauma idin pada hari itu, wala yatasaalun, dan tidak ada sama mereka saling bertanya-tanya. Semua diam, enggak ada yang saling tanya-tanya. Di mana bapakku, mana bapakku, enggak ada yang ngomong gitu, semuanya diam. Itu di surat Al-Ghasyiyah itu. Apa? Al-Ghasyiyah itu awalnya apa? Hal ataka haditsul ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu Muhammad cerita tentang hari kiamat? Itu hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhu yauma idzin khashi'ah, wujuhun wajah-wajah manusia yauma idzin pada hari kiamat khashi'atun, menunduk, dalam keadaan menunduk semua, enggak ada yang berani ngangkat kepala gini, enggak ada, nunduk gini kayak terpidana atau terdakwa atau apa itu, enggak berani dia gini, malu. Wujuhu yauma idzin khashi'ah amilatun nasibah, dia telah beramal tetapi dia payah di akhirat. Di dunia beramal tapi di akhiratnya menderita. Kenapa? Karena beramalnya salah, beramalnya niatnya salah, atau beramalnya tidak didasari dengan Islam. Jadi semua perbuatan kita harus dilandaskan kepada Islam. Bernegara pun harus dilandaskan pada Islam. Kalau enggak ada gunanya kita berbuat baik dalam negara ini, enggak ada pahalanya itu. Bukan mau mendirikan negara Islam, bukan. Negaranya tetap negara Kesatuan Republik Indonesia, benderanya merah putih, simbolnya itu. Tapi kita berbuat baik dalam negara ini atas dasar Islam. Karena Allah menyuruh saya berbuat baik kepada tetangga, saya berbuat kepada tetangga. Karena Allah yang menyuruh saya berbuat baik kepada rakyat, saya sebagai pemimpin berbuat baik kepada seluruh rakyat. Begitu, Pak. Kalau enggak begitu enggak dapat pahala. Sia-sia kita beramal. Ya, lalu Allah bilang, faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, maka siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka itulah mereka orang-orang yang beruntung yang masuk surga. Waman khaffat mawazinuh, dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya ringan, yang berat timbangan keburukannya, timbangan dosanya. Faulaika, maka itulah mereka alladzina, orang-orang yang khasiru anfusahum, mereka telah merugikan diri-diri mereka sendiri, fi jahannam, di dalam neraka jahannam, khalidun, mereka kekal, orang-orang yang kekal di dalam neraka. Talfahu wujuhahumun nar, akan melahap, menghanguskan wajah-wajah mereka api neraka. Wahum fiha kalihun, dan mereka di dalam neraka bersedih, sedih sampai di neraka. Nah, pada ayat yang ke-21 diterangkan, nanti yang 101 diterangkan bahwa di hari kiamat nanti tidak ada lagi hubungan nasab. Nah, ini yang diceritakan dalam hadis tadi, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, Ibnu Mas'ud membacakan ayat ini, nanti di hari kiamat tidak ada lagi hubungan nasab. Pokoknya enggak pandang lagi ini bapakku atau bukan, saya punya hak, saya minta sini. Gitu, Pak. Kamu belum kasih hak saya, aku minta sekarang. Lalu kata Ibnu Mas'ud, fayaghfirullah, lalu Allah akan mengampuni min haqqihi, dari hak seseorang hamba, ma yasha'u, apa yang dia kehendaki. Jadi ada manusia yang oleh Allah diampuni nanti. Dia punya hak, ya, atau dia ditagih haknya oleh orang lain, tapi dia tidak bisa memberikan haknya. Tapi Allah tahu orang ini orang baik. Dia dulu mengambil haknya orang lain karena tidak tahu mungkin bahwa ini punya orang lain, atau tidak sengaja, atau apalah nggak tahu gitu. Tapi Allah kemudian mengampuninya. Ya, itu pun yang diampuni ma yasa, sekehendaknya Allah.
Wala yaghfiru, akan tetapi Allah tidak akan mengampuni. Dia akan mengampuni min hukukin nas, dari hak-haknya manusia yang lainnya, syai'an, sedikit pun. Jadi kalau antar manusia ini ada penzaliman hak seseorang, ya ada penzaliman, dia mengambil hak seseorang, maka orang yang mengambilnya tadi akan dituntut di hari kiamat itu di hadapan Allah. Allah yang menyuruh, ayo siapa yang punya hak dari orang ini silakan datang. Siapa yang pernah punya uang dirampas oleh Ahmad Sugeng ini silakan datang sini. Ini orangnya ini orangnya ini. Datang ke sini ke Ahmad Sugeng sini. Datanglah mungkin mau dibilang saling, mudah-mudahan enggak ada yang datang nanti sana, ya. Nah, kalau Pak Jokowi yang dipanggil enggak tahu aku di sana. Mungkin banyak itu rakyat yang miskin-miskin, yang enggak kebagian BLT, gitu. Nagih, mana Pak Presiden BLT saya belum dikasih saya dulu. Malah orang soge-soge dikasih, kami yang melarat enggak dapat itu. Misalnya loh Pak, ini misalnya saja. Ya. Jadi saudara, nanti akan ada penuntutan hak. Ya, fayan sabulin nasi, maka akan tegaklah untuk manusia. Lalu orang akan meminta haknya pada saat itu. Fayunada, lalu diteriakkan lagi berikutnya. Ada fulan nubnu fulan. Ini orang yang namanya fulan bin fulan. Mangkana lahu hakun, siapa yang ada baginya hak, falyati ila haqqihi, maka silakan dia mendatangi kepada haknya. Jadi semua orang satu-satu akan dipanggil, satu-satu Pak, dan kita semua menyaksikan. Bayangkan itu. Kita semua nanti akan berdiri pada mahsyar selama berapa lama? Selama berapa hadisnya kemarin itu? 1000 tahun ya? Atau 500 tahun? 500 tahun ya? 500 atau 1000 tahun, saya lupa. Nanti kalau salah dikoreksi ya. Kita akan berdiri selama 500 tahun. 500 tahun itu kan lama Pak. Berdiri terus. Gak boleh duduk Pak, gak boleh goyang-goyang, berdiri terus gini. Kepanasan lagi. Tuh. Nah, terus dipanggil satu-satu menghadap pada Allah. Oh, ini yang mati syahid ini. Malaikat, udah ini enggak usah tanyain, masukkan surga sana. Siapa lagi ini? Oh, ini yang dolim ini. Malaikat enggak usah tanya, masukkan ke neraka ini orang. Gitu. Nah, ini orang yang ada perbuatan baiknya, ada perbuatan buruknya. Ini diurus, tanyain satu persatu. Yang akan ditanya pertama kali nanti masalah sholatnya. Gimana sholatnya orang ini? Baik nilainya? Baik. Ya sudah, masukkan surga. Gimana sholatnya orang ini? Sholatnya nilainya enggak baik, enggak cukup untuk masuk surga. Periksa amalan yang lainnya. Gitu. Makanya saudara perbaiki sholatnya, yang baik sholatnya. Nah, nanti akan dipanggil setiap orang, fayaqulu, lalu akan berkatalah si orang yang dipanggil tadi, Rabbi, wahai Rabbku. Ketika dia dipanggil oleh Allah, terus terus diumumkan, siapa yang punya hak terhadap orang ini, fulan bin fulan ini, silakan datang meminta haknya kepadanya. Fayaqulu, maka orang tadi akan berkata begini, faniyatid dunya, dunia sudah enggak ada ya Allah. Faniyat, sudah rusak, sudah habis, sudah binasa. Ad-dunya, dunia. Min aina, dari mana utihim, aku bisa memberi mereka hukukohum, hak-hak mereka. Ya Allah, ini banyak yang datang kepada aku ini meminta haknya. Waktu aku jadi presiden dulu, dia harusnya aku kasih santunan, enggak aku kasih. Mungkin dia ngambil menteri sosialnya, mungkin begitu. Atau menteri yang lainnya lagi yang ngambil itu misalnya. Itu nanti akan dipanggil semua itu di akhirat Pak. Jangan dikira habis urusannya sampai selesai mati selesai, enggak ada. Ada urusan yang sudah mati nanti. Makanya kita jangan main-main hidup ini, jangan sembrono. Haknya orang jangan diambil. Kadang-kadang kita suka mengambil haknya orang. Kadang-kadang itu. Ini daging sapi punya siapa ini? Kamu ambil itu. Ya, kalau sapi kurban punya siapa ini? Kamu ambil seenaknya kamu. Nanti kalau di akhirat dituntut habis kamu. Nah, si orang tadi berkata, ya Allah, dunia sudah habis, dari mana aku bisa memberi hak mereka? Qala, Allah menjawab, kamu yang punya hak dari Ahmad Sugeng ini, ya, khudhu, kalian ambil min a'malihi, dari amalannya si Sugeng ini, as-solihati, yang baik-baik. Kamu ambil amal solehnya, ya, untuk kamu tambah kepada amal solehmu sehingga kamu selamat dari neraka. Ini Allah akan menyuruh orang mengambil kebaikan kita, Pak. Fa'atu, lalu aku akan berikan kulladzi haqqin, kata Allah, setiap yang mempunyai hak, haqqahu, aku akan berikan haknya, biqadri, sesuai dengan kadar
talabatihi, tuntutannya. Nanti ada yang menuntut. Ini kamu dulu didolimi sama dia, iya. Sekarang minta kebaikannya dia, ambil. Segini cukup. Enggak, masih kurang, ya Allah saya minta lagi. Dia dolimi aku berkali-kali, banyak kali dia mendolimi aku. Sekali, ini tambah segini lagi. Enggak, masih kurang lagi, ya Allah. Itu nanti orang akan nuntut sebanyak-banyaknya, Pak. Untuk bisa dapat nilai supaya masuk surga. Diambil dari orang yang mendolimi dia atau mengambil haknya. Nah gitu. Fa in kana, kata Allah, fa in kana waliyan, maka kata Ibnu Mas'ud ini ya, menceritakan yang Allah firmankan, fa in kana waliyan lillah, maka jika adalah orang yang dipanggil tadi si Ahmad Sugeng tadi misalnya, itu waliyan lillah, adalah walinya Allah, kekasihnya Allah, fa fadolalahu, maka Allah pun memberi kelebihan kepadanya, memberi fadilah, keutamaan kepada si Sugeng ini tadi. Mithqalu dzarratin, walaupun cuma seberat dzarrah. Yang kemudian ketika ada orang nanti akan ada dituntut sampai habis kebaikannya, Pak. Jadi pahala sholatnya diambil orang, pahala zakatnya diambil, pahala hajinya sudah diambil, pahala puasanya diambil, pahala amal solehnya diambil, sampai nggak ada lagi kebaikan, habis sudah untuk membayar kezalimannya dia. Tuh. Paham maksud saya ini, cerita ini ya? Nah setelah itu habis kan, ya Allah habis sudah kebaikanku, diambil orang banyak, ya Allah bagaimana ini? Lalu Allah tahu, oh kalau orang ini kekasihnya Allah, Allah beri kepada dia kelebihan kebaikan walaupun cuma sedikit, diberi kelebihan mithqalu dzarratin, yang dha'afaha, kemudian Allah melipat gandakan, dha'afahallahu, Allah melipat gandakan kebaikan itu tadi lahu, untuk si Sugeng tadi, hatta sampai yadkhulahu bihal jannata, atau yudkhilahu, Allah memasukkan dia biha, dengan satu hasanat tadi, al jannata, ke dalam surga. Bayangkan saudara. Jadi kalau nanti kita timbangan amal kita, perbuatan dosanya 100 kali atau 1000 kali berbuat dosa, atau 1.000.000 kali. Amal solehnya juga 1.000.000 kali. Ini belum bisa masuk surga ini. Masih kurang satu hasanat. Di saat itu dia akan cari hasanat. Kemana ya nyarinya ini ya? Datang ke istrinya dulu, datang ke anaknya, datang ke bapaknya. Ada yang mau ngasih, ada yang nggak mau ngasih. Nah, itu kelebihan satu hasanah saja, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tsumma qara'a, kemudian Ibnu Mas'ud membacakan alaina, kepada kami, ayat dalam surat An-Nisa ini. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi walaupun hanya seberat dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, dan jika ada satu kebaikan saja Allah akan melipat gandakannya. Qala, yang dimaksud dengan Allah akan melipat gandakannya adalah udkhilul jannata, orang itu akan dimasukkan, atau orang itu akan masuk ke dalam surga walaupun kebaikannya cuma satu saja, tapi oleh Allah dilipat gandakan sampai 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat. Wa in kana abdan, dan jika adalah si orang yang dipanggil tadi, ini ganti, tadi namanya Ahmad Sugeng, sekarang ganti namanya siapa ya? Joko gitu aja, les. Sini nggak ada yang namanya Joko kan? Nah, jangan lu tambah Iwi nanti kena presiden, jangan. Ya, Joko gitu aja, wis. Joko kan banyak orang namanya Joko. Nah, tapi nggak sebut Joko siapa. Ya, ada orang namanya Joko dipanggil sini, misal aja. Nggak enak dia yang namanya Joko ya, panggilnya namanya yang nggak ada namanya siapa sih ya? Sableng gitu saja, wis. Ada orang namanya Sableng itu, walaupun ada Wiro Sableng gitu. Dipanggil orang namanya Sableng itu, hei ini Sableng bin Wiro, bukan Wiro Sableng, tapi Sableng bin Wiro ini. Kalau dia ini dituntut di akhirat oleh orang-orang yang dia zalimi sampai habis pahalanya, dan ternyata wa in kana abdan sakiyan, dan jika dia adalah hamba Allah yang celaka, bukan kekasih Allah, tadi kekasih Allah diampuni, diberi oleh Allah kebaikan lagi, dilipat gandakan. Nah, kalau ini orang yang celaka, qalal malaku, berkatalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Malaikat akan lapor begini, Rabbi, wahai Rabb, wahai Tuhanku, faniyat, sudah habis hasanatuhu, kebaikannya. Ini kebaikannya sudah habis, enggak punya lagi kebaikan ya Allah. Sudah diambil orang-orang banyak yang didolimi itu, yang dia ambil haknya, sudah pada menuntut sampai dia enggak ada lagi kebaikan yang tersisa. Wa baqiya, dan tersisalah
talibuna katsirun. Dia kebaikannya sudah habis ya Allah, dan masih tersisa lagi talibun, para penuntut-penuntut hak. Katsirun, yang banyak jumlahnya, karena dia presiden ya Allah. Waktu dia presiden, rakyatnya banyak sekali, ratusan juta itu. Nuntut semua ya Allah, habis kebaikannya. Ini cuma 10 tahun berkuasanya, habis kebaikan 10 tahun, dia makan orang ratusan juta ini, diminta haknya. Bagaimana ya Allah kalau ada presidennya kayak begini nih? Fayaqulu, maka Allah pun menjawab, khudu, kalian ambillah, min sayyiatihim, dari keburukan-keburukan orang-orang yang menuntut tadi. Yang menuntut masih tersisa banyak, belum dibayar tuntutannya, belum dipenuhi haknya. Paham maksudnya ya ini ya? Nah, gantian. Kalau begitu malaikat ambil dosa-dosanya orang-orang yang menuntut tadi. Orang-orang yang menuntut kan juga orang punya dosa juga. Ambil dosa-dosa mereka, fa'adifuha, lalu lipat gandakanlah dia, dosanya orang tadi dilipat gandakan, ila sayyiatihi, ditampung, diberikan kepada kejelekan-kejelekan, ditambahkan ke kejelekan-kejelekan si Sableng bin Wiro ini tadi. Ya, tsumma, kemudian sukulahu, masukkanlah kepadanya, kan ilan nar, dengan satu kali masuk ke dalam neraka. Nah ini loh Pak, makanya kita jangan pernah berbuat zalim, apalagi sering. Nanti orang akan menuntut kita. Di dunia mungkin kita nggak berani nuntut karena dia nggak bisa memenjarakan Sambo aja, susah banget kok sekarang ini. Malah ada gejala-gejala Sambo akan dibebaskan oleh pembesarnya yang di belakangnya kok Pak. Tidak ada gejala-gejala akan dibebaskan kok. Gimana ini? Keluarganya sudah bilang, udah jangan dituntut lagi, lo gitu pengacara sudah menyerah, terus kayak apa coba? Nah, nggak berani orang besar ini. Nah, tapi nanti di akhirat nggak ada lagi orang besar Pak. Yang besar itu cuma Allah saja. Bahkan Allah tuh maha besar. Makanya janganlah kita senang-senang dulu di dunia ini, karena lepas dari jerat hukum. Karena masih ada hukum yang dahsyat di akhirat nanti, dan tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah. Ya, maka dari itu marilah kita sama-sama berbuat baik, beramal soleh sebanyak-banyaknya dengan ikhlas. Kita tetap mengaji dengan sungguh-sungguh dengan ikhlas ya. Semoga kita semua diberi oleh Allah istiqomah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.